Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami untuk kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jalan kebenaran sampai kepada kami semua. Bimbing agar kami semua menjadi orang-orang yang bisa meneladani kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diperintahkan Allah itu semua ada hikmahnya, dan hikmah ada yang kaitannya dengan hadiah dari Allah, ganjaran dari Allah nanti di akhirat, dan ternyata di dunia saja sudah merasakan hasil dari amalan soleh yang dicontohkan oleh Rasul, seperti sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu menjadi benteng bagaimana seseorang untuk tidak melakukan keburukan, karena terbiasa dicas hatinya, dicas untuk komunikasi dengan Allah lewat sholat. Nah, kemudian ternyata sholat itu bisa menyehatkan. Karena apa? Di situ ada gerakan. Ya, tentu yang paling utama taqarrub kepada Allah. Yang kedua, itu ada gerakan yang itu memperlihatkan gerakan tubuh yang sempurna. Dan itu akan membuat seseorang itu menjadi seimbang ya tubuhnya, sehingga bisa jadi membuat orang sehat. Termasuk saum, karena dalam saum itu ada, ya mungkin ini akan lebih tepat kalau ada seorang dokter yang paham tentang kesehatan, bagaimana tubuh kita ini seperti mesin. Kalau terus menerus dipakai maka akan rusak. Nah, maka ada saatnya detox, harus diberhentikan supaya racun-racun yang ada dalam tubuh itu benar-benar nanti keluar gitu. Nah, itu dengan saum itu kan menahan, dan subhanallah ternyata saum itu nggak saum sehari semalam 24 jam nggak boleh makan, karena ada keterbatasan waktu yang boleh dilakukan oleh seseorang supaya saumnya itu tidak menjadi rugi buat tubuhnya. Jadi dari mulai subuh sampai maghrib itu pas buat detox. Nanti setelah itu boleh makan lagi, dan itu besoknya diulang lagi. Bayangkan itu selama sebulan kita membuang racun-racun dengan saum, itu berarti membuat tubuh kita sehat, insya Allah. Kemudian yang kedua, merasakan orang yang kekurangan. Kenapa kalau saum itu siang hari jam 11, jam 12 itu ada merlilit-lilit. Nah, jadi kalau saum tidak merasa lapar, justru perlu dipertanyakan, kenapa nggak lapar? Nah, ketika seseorang merasakan lapar, itu akan terbuka hati bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang kekurangan. Kita kalau makan bisa gesek-gesek pakai ATM ya, terus makan habis sekian juta. Sementara makanan itu tersisa banyak. Padahal di sekeliling kita ada yang buat makan sebulan aja mesti mikir, untuk beli beras aja nggak ada. Nah, itu di situ ada orang-orang di sekeliling kita yang kelaparan gitu. Nah, sehingga kita akan ada rem ketika saum itu. Ketika mau makan berlebihan, ingat orang-orang yang berkekurangan. Bukan hanya ingat, tapi benar-benar kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dinikmati oleh saudara-saudara seiman kita di sekeliling kita. Nah, itulah saum. Tentu yang paling utama saum itu tadi la'allakum tattaqun, bukti ketaatan kita kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita, dan Allah pula yang memberikan hadiah ganjaran nanti di akhirat. Nah, saum itu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.